Kalau budaya gimana? Kalau kesehatan kan termasuk anugerah umum. Culture. Kalau budaya juga anugerah umum nggak itu, Bro? Tentu masuk juga, karena dengan Tuhan memberikan akal budi, dengan Tuhan memberikan hikmat kepada manusia, mereka punya kapasitas untuk mengembangkan, maka manusia punya potensi satu-satunya untuk menghasilkan culture. Dan seluruh kebudayaan di berbagai tempat mereka punya culture mereka sendiri, karena manusia memang punya kapasitas itu secara umum. Jadi juga anugerah budaya juga termasuk anugerah umum juga ya? Iya. Kan yang jadi masalah kan selalu gini, kan banyak budaya. Dulu seorang A misalnya kan, dulu dia tinggal besar di budaya itu, terus nanti dia jadi Kristen. Oke. Nah, Terus gimana kalau budayanya ini masih boleh dilanjutkan? Betul. Atau enggak? Iya, misalnya tuh yang nggak benar-benar misalnya, kan banyak kan contohnya. Ziarah kuburan yang apa misalnya gitu ya, bakar-bakar sesuatu gitu ya, atau tarian-tarian. Iya, kalau kita ngomong budaya ini susah, Bro, karena ada banyak hal yang kita harus pikirkan. Misalnya yang pertama ya, kalau kita bicara budaya itu nggak bisa lepas, budaya itu lahir dari konteks. Misalnya tarian tertentu di Bali ya katakan ya, itu kan tidak bisa dilepaskan dengan konteks yang dulu tarian itu dipakai untuk apa misalnya. Kemarin baru-baru ada juga film yang penari itu kan, itu kan juga dari konteks kan di Jawa Timur tertentu ada tarian yang ya entahlah benar atau enggak, misalnya itu fiktif atau enggak tahu. Jadi memang kita harus menelaah budaya kita masing-masing, cari ada nggak prinsip yang melawan Tuhan dari praktek budaya itu satu. Yang kedua, ketika kita melestarikan budaya, kita juga harus tahu ketika kita melakukan itu secara praktik ada nggak yang dilarang oleh Tuhan. Kadang Alkitab bicara jelas, ini boleh, ini nggak boleh. Kadang Alkitab bicaranya tidak terlalu eksplisit, yes or no. Nah, maka kita perlu cari, kita perlu pelajari. Tarian, misalnya kalau budayanya tarian yang telanjang gitu bagaimana misalnya. Nah, itu kan jadi satu pertanyaan yang kita harus bisa jawab. Nah, yang ketiga juga adalah tujuan daripada kita melestarikan budaya. Oh, melestarikan budaya itu baik. Ya, betul, baik. Tetapi melestarikan budaya itu tidak membenarkan bahwa kita bisa melakukan segala macam budaya dari A sampai Z misalnya. Dan yang terakhir adalah ketika kita melestarikan budaya, meski itu adalah satu anugerah umum, meski itu adalah sesuatu yang baik, kita juga percaya mandat budaya. Tapi ketika kita melestarikan budaya itu, kita harus tahu apakah budaya itu kemudian menyandung saudara kita yang lain. Ini yang penting juga ini. Seperti Paulus misalnya bilang, dia memang orang Yahudi, tapi dia tidak mau membuat orang-orang Yunani yang Kristen itu harus bersunat misalnya seperti orang Yahudi, atau harus misalnya menghindari makanan tertentu, karena mereka bukan orang Yahudi. Dan meskipun Paulus Yahudi, dia membawa itu ke dalam konteks jemaat yang lebih luas. Itu sih aku pikir sih. Jadi kompleks memang, tapi kita harus bergumul di situ. Ya ada pergumulan juga ya untuk orang-orang khususnya mungkin yang pindah dari budaya yang lama itu ya. Misalnya kalau keluarga masih melestarikan budaya yang lama dan kemudian anaknya jadi Kristen gitu kan. Nah, tentu di situ ada ruang, harus ada komunikasi yang baik ya antara anak sama orang tua. Kalau enggak nanti malah berantem kan, jadi nggak enak. Sedangkan kita mau kan dari kita melestarikan budaya itu kan kita memelihara apa yang Tuhan sudah kasih. Jadi ketika kita ada ini persimpangan nih, boleh nggak boleh. Nah, kita perlu bergumul di situ, perlu komunikasi di situ. Baru kemudian kita bisa lakukan atau enggak. Iya, ini harus digumuli juga lah, penting lah. Ya, orang-orang menghadapi itu sih ya.